Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube The Sutrisna. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pesawat sederhana, di antaranya tuas atau pengukit, katrol, bidang miring, dan roda gigi atau gear. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, biar semakin banyak yang dapat manfaat. Langsung saja, kita mulai videonya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering memerlukan alat untuk membantu memudahkan usaha. Alat yang dapat membantu memudahkan manusia untuk melakukan suatu usaha atau kerja dalam kehidupan sehari-hari disebut pesawat sederhana. Pesawat sederhana digolongkan menjadi 4 macam, yaitu tuas atau pengukit, katrol, bidang miring, dan roda gigi atau gear. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang terbuat dari sebatang benda keras seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat, memindahkan, mencabut, atau mencongkel benda. Dengan menggunakan tuas, kita dapat menghasilkan gaya yang besar meskipun gaya yang kita keluarkan relatif kecil. Sistem kerja tuas terdiri atas 3 bagian utama, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Beban adalah benda yang akan dipindahkan atau dicabut. Titik tumpu adalah titik tempat pengungkit bertumpu. Kuasa adalah gaya yang diberikan agar pengungkit bekerja. Jarak antara beban dan titik tumpu disebut lengan beban LB, sedangkan jarak antara kuasa dan titik tumpu disebut lengan kuasa LK. Tuas atau pengungkit bekerja dengan prinsip keseimbangan, seperti timbangan untuk menyeimbangkan berat benda dengan gaya yang digunakan untuk mengungkitnya. Oleh karena itu, hubungan antara kuasa, beban, lengan kuasa, dan lengan beban secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. W kali LB sama dengan F kali LK. Keterangan, W adalah berat benda atau beban dengan satuan Newton, F adalah gaya atau kuasa dengan satuan Newton, LB adalah lengan beban dengan satuan meter, dan LK adalah lengan kuasa dengan satuan meter. Tuas berfungsi sebagai alat pembesar gaya, sehingga keuntungan menggunakan tuas adalah gaya yang dihasilkan bisa lebih besar daripada gaya yang dikeluarkan. Besarnya gaya ini bergantung pada panjang lengan kuasa dan lengan beban. Semakin besar perbandingan panjang lengan kuasa terhadap lengan beban, semakin besar pula gaya ungkit yang dihasilkan. Keuntungan mekanis KM dari tuas adalah perbandingan antara beban yang diangkat dan kuasa yang diberikan, atau dapat juga dinyatakan sebagai perbandingan antara panjang lengan kuasa dan lengan beban. Rumus keuntungan mekanis tuas dapat dituliskan sebagai berikut. KM sama dengan W per F, sama dengan LK per LB, di mana KM adalah keuntungan mekanis yang tidak mempunyai satuan. Berdasarkan letak titik tumpunya, tuas atau pengungkit dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, tuas atau pengungkit jenis 1. Tuas atau pengungkit jenis 1 adalah tuas atau pengungkit yang titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Alat-alat yang sistem kerjanya berdasarkan prinsip tuas atau pengungkit jenis 1, antara lain, gunting, jungkat-jungkit, timbangan dacin, pemotong kuku, tang, linggis, dan palu. Kedua, tuas atau pengungkit jenis 2. Tuas atau pengungkit jenis 2 adalah tuas atau pengungkit yang bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Alat-alat yang sistem kerjanya berdasarkan prinsip tuas atau pengungkit jenis 2, antara lain, pembuka tutup botol, pemecah biji, gerobak dorong, pemotong kertas, dan pelubang kertas. Ketiga, tuas atau pengungkit jenis 3. Tuas atau pengungkit jenis 3 adalah tuas atau pengungkit yang kuasanya berada di antara titik tumpu dan beban. Alat-alat yang sistem kerjanya berdasarkan prinsip tuas atau pengungkit jenis 3, antara lain, penjepit makanan, pinset, sekop, stapler, dan lengan bawah saat membawa beban. Setelah memahami konsep dan rumus tuas, mari kita pelajari beberapa contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Sebuah linggis digunakan untuk mengungkit sebuah batu yang beratnya 500 Newton. Jika panjang linggis 1,5 meter dan titik tumpu berada 30 cm dari batu, berapa gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengungkit batu tersebut? Berapa keuntungan mekanis dari sistem tersebut? Pembahasan. Untuk menjawab soal ini, kita gambar terlebih dahulu agar lebih jelas. Perhatikan gambarnya. Dari gambar tersebut,
kita bisa lengkapi variabelnya. 30 cm itu adalah LB-nya. Kemudian kita konversikan satuannya ke dalam meter menjadi 0,3 meter. Selanjutnya, 1,5 meter itu adalah L, atau panjang linggisnya. Kemudian, untuk menentukan variabel LK, yaitu dengan cara mengurangkan L dengan LB, sehingga menjadi 1,5 dikurang 0,3, sama dengan 1,2 meter. Tahap selanjutnya, kita tulis variabel-variabel yang diketahui. W sama dengan 500 Newton, LB sama dengan 0,3 meter, dan LK sama dengan 1,2 meter. Ditanya, F dan KM. Jawab, tuliskan rumus tuas, yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Selanjutnya, masukkan nilainya. 500 kali 0,3 sama dengan F kali 1,2. Untuk menghilangkan koma pada ruas kiri dan kanan, kita kalikan dengan angka 10. Sehingga menjadi 500 kali 3 sama dengan F kali 12. Selanjutnya kita sederhanakan terlebih dahulu, yaitu angka 3 dan 12. Sama-sama dibagi 3, 3 dibagi 3, 1, 12 dibagi 3, 4. Kemudian kita kalikan, 500 kali 1, 500, F kali 4, 4F. Maka, F sama dengan 500 per 4. Sama dengan 125 Newton. Selanjutnya, mencari keuntungan mekanis dari tuas. Kita bisa gunakan rumus, KM sama dengan LK per LB. Kalian juga bisa gunakan rumus, KM sama dengan W per F. Pada intinya, hasil yang diperoleh akan sama. Kemudian kita masukkan nilainya, 1,2 per 0,3. Agar desimalnya hilang, kita kalikan 10 atas bawah, menjadi sama dengan 12 per 3, sama dengan 4. Jadi, gaya kuasa yang dibutuhkan sebesar 125 Newton dan keuntungan mekanisnya 4. Soal nomor 2. Seorang pekerja menggunakan tuas dengan keuntungan mekanik 6 untuk mengangkat batu. Jika ia memberikan gaya sebesar 30 Newton pada lengan kuasa, berapa besar berat batu yang berhasil diangkat? Pembahasan. Diketahui, KM sama dengan 6. F sama dengan 30 Newton. Ditanya, W. Jawab, tuliskan rumus keuntungan mekanis tuas, yaitu, KM sama dengan W per F. Mengapa kita menggunakan rumus ini dan bukan rumus KM sama dengan LK per LB? Alasannya, karena dalam soal hanya diberikan nilai KM dan F. Oleh karena itu, kita gunakan rumus KM sama dengan W per F. Selanjutnya, kita masukkan nilainya. 6 sama dengan W per 30. W sama dengan 6 kali 30. Sama dengan 180 Newton. Jadi, berat batu yang berhasil diangkat sebesar 180 Newton. Katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda yang dikelilingi rantai atau tali. Biasa dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia untuk menarik beban. Seperti halnya tuas, katrol juga memiliki kuasa, beban, dan titik tumpu. Dengan demikian, katrol juga memiliki keuntungan mekanis. Secara umum, ada 3 jenis katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. 1. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya diam dan tidak berpindah tempat, tetapi hanya berputar saat digunakan. Poros katrol ini biasanya dipasang pada penopang yang tetap, seperti tiang atau langit-langit. Pada katrol tetap berlaku prinsip tuas, yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Perhatikan gambar katrol tetap, titik tumpu berada di titik O. Lengan beban LB merupakan jarak AO, sedangkan lengan kuasa LK adalah jarak OB. Karena panjang lengan beban dan lengan kuasa sama, maka berlaku persamaan berikut. W kali LK sama dengan F kali LK. Karena ruas kanan dan kiri sama-sama ada variabel LK, maka bisa dicoret. Sehingga menjadi, W sama dengan F, atau W per F sama dengan 1. Dengan demikian, keuntungan mekanis KM dari katrol ini, yaitu, KM sama dengan W per F, sama dengan 1. Contoh katrol tetap dalam kehidupan sehari-hari, yaitu, katrol yang digunakan untuk menimba air dari sumur, dan katrol pada tiang bendera. 2. Katrol bebas.
Katrol bebas atau katrol bergerak adalah katrol yang porosnya tidak tetap, dan ikut bergerak bersama beban saat digunakan. Seperti pada katrol tetap, katrol bebas juga mengikuti rumus tuas sebagai berikut. W kali LB sama dengan F kali LK. Perhatikan gambar katrol bebas. Titik tumpu katrol berada di titik A. Lengan beban LB adalah jarak AO. Sedangkan lengan kuasa LK adalah jarak AB. Karena panjang lengan kuasa LK sama dengan 2 kali panjang lengan beban LB, maka berlaku persamaan berikut. W kali LB sama dengan F kali 2 LB. Karena ruas kanan dan kiri sama-sama ada variabel LB, maka bisa dicoret. Sehingga menjadi W sama dengan 2F, atau W per F sama dengan 2. Dengan demikian, keuntungan mekanis KM katrol ini, yaitu KM sama dengan W per F, sama dengan 2. Contoh katrol bebas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu katrol pada sistem pengangkatan peti di pelabuhan atau gudang logistik. 3. Katrol majemuk. Katrol majemuk atau sistem katrol adalah gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas yang digunakan bersama-sama. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. KM sama dengan W per F, sama dengan N, di mana N adalah jumlah tali atau katrol. Perhatikan gambar. Pada gambar jumlah katrolnya ada 2 yaitu K1, katrol tetap, K2, katrol bebas. Sedangkan jumlah talinya juga 2, yaitu T1 dan T2. Jadi keuntungan mekanis untuk gambar katrol majemuk ini adalah KM sama dengan 2. Contoh katrol majemuk dalam kehidupan sehari-hari, yaitu katrol pada sistem pengangkatan benda maupun alat-alat berat dalam perindustrian. Setelah memahami konsep dan rumus katrol, mari kita pelajari beberapa contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Seorang anak menggunakan katrol bebas untuk mengangkat tumpukan batu bata dari tanah ke atas. Jika ia menarik tali dengan gaya sebesar 250 Newton dan sistem bekerja tanpa gesekan, berapakah berat total batu bata yang dapat ia angkat? Pembahasan. Untuk menjawab soal ini, pastikan kalian mengetahui keuntungan mekanis dari katrol yang digunakan. Karena katrol yang digunakan adalah katrol bebas, maka keuntungan mekanisnya KM adalah 2. Selanjutnya, kita tulis variabel-variabel yang diketahui. F sama dengan 250 Newton, dan KM sama dengan 2. Ditanya, W, jawab, tuliskan rumus keuntungan mekanis dari katrol bebas, yaitu KM sama dengan W per F. Selanjutnya, kita masukkan nilainya. 2 sama dengan W per 250. W sama dengan 2 kali 250, sama dengan 500 Newton. Jadi, berat total batu bata yang dapat diangkat sebesar 500 Newton. Soal nomor 2. Seorang pekerja bangunan menggunakan katrol majemuk yang terdiri dari 4 katrol untuk mengangkat sebuah batu besar seberat 600 Newton ke lantai 2 sebuah bangunan. Dengan mengabaikan gesekan dan berat tali, hitunglah A. Keuntungan mekanis dari sistem katrol tersebut. B. Besar gaya tarik yang perlu diberikan oleh pekerja agar batu dapat terangkat. Pembahasan. Sama halnya dengan soal nomor 1 tadi. Untuk menjawab soal ini, pastikan kalian juga mengetahui keuntungan mekanis dari katrol yang digunakan. Karena katrol yang digunakan adalah katrol majemuk, maka keuntungan mekanisnya KM sama dengan jumlah katrol atau tali yang digunakan. Pada soal, terlihat bahwa jumlah katrol yang digunakan adalah 4. Selanjutnya, kita tulis variabel-variabel yang diketahui. W sama dengan 600 Newton, dan N sama dengan 4. Ditanya, KM dan F. Jawab, tuliskan rumus keuntungan mekanis dari katrol majemuk, yaitu KM sama dengan N, sama dengan 4. Selanjutnya, mencari F. Untuk mencari F, kita masih menggunakan rumus keuntungan mekanis KM, yaitu KM sama dengan W per F. Masukkan nilainya. 4 sama dengan 600 per F, F sama dengan 600 per 4, sama dengan 150 Newton. Jadi, keuntungan mekanis dari sistem katrol tersebut sebesar 4 dan gaya tarik yang perlu diberikan oleh pekerja sebesar 150 Newton. Bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana berupa papan,
atau bidang yang dibuat miring. Tujuannya adalah untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Saat memindahkan objek, jarak yang ditempuh menjadi lebih besar, tetapi gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Keuntungan mekanis bidang miring bergantung pada panjang lintasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, semakin besar keuntungan mekanisnya, atau semakin kecil gaya kuasa yang harus diberikan. Keuntungan mekanis bidang miring adalah perbandingan antara beban dan kuasa, atau perbandingan antara panjang lintasan dan tinggi bidang miring. Km sama dengan W per F, sama dengan L per H. Keterangan, W adalah berat benda atau beban dengan satuan Newton. F adalah gaya atau kuasa dengan satuan Newton. L adalah panjang lintasan bidang miring dengan satuan meter, dan H adalah tinggi bidang miring dengan satuan meter. Prinsip bidang miring banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada jalan di pegunungan, tangga, baji, pisau, kapak, dan pahat bor, dan sekrup. Setelah memahami konsep dan rumus bidang miring, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Soal: sebuah peti dengan berat 600 Newton akan dipindahkan ke lantai 2 sebuah bangunan, menggunakan papan sebagai bidang miring. Tinggi lantai 2 dari permukaan tanah adalah 3 meter. Papan disandarkan ke dinding bangunan sehingga jarak ujung papan ke kaki bangunan adalah 4 meter. A. Hitunglah panjang papan yang digunakan. B. Hitunglah keuntungan mekanis bidang miring tersebut. C. Hitunglah gaya minimal yang diperlukan untuk mendorong peti ke atas papan, abaikan gesekan. Pembahasan. Agar soal ini lebih jelas, kita gambar terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar dapat dilihat variabel-variabelnya, yaitu hanya 3 meter, X-nya 4 meter, sedangkan L-nya perlu kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Selanjutnya, kita tulis variabel-variabel yang diketahui. W sama dengan 600 Newton, H sama dengan 3 meter, dan X sama dengan 4 meter. Ditanya, A, L, B, km, dan C, F. Jawab, A. Untuk mencari L, kita gunakan rumus Pythagoras. L sama dengan akar X kuadrat tambah H kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya. Sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 tambah 9. Sama dengan akar 25, sama dengan 5 meter. Jadi, panjang papan yang digunakan sebesar 5 meter. B. Untuk mencari keuntungan mekanis km kita gunakan rumus km sama dengan L per H. Mengapa tidak menggunakan rumus km sama dengan W per F? Karena nilai F belum diketahui. Kita masukkan nilainya, sama dengan 5 per 3. Jika disederhanakan dalam bentuk desimal, sama dengan 1,67. Jadi, keuntungan mekanis bidang miring tersebut sebesar 5 per 3 atau 1,67. C. Untuk mencari F, kita gunakan rumus keuntungan mekanis, km sama dengan W per F. Kita masukkan nilainya, 5 per 3 sama dengan 600 per F. Kita sederhanakan 5 dan 600. Sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5. 1, 600 dibagi 5. 120. Kemudian kita kali silang. 1 kali F. F sama dengan 3 kali 120. Sama dengan 360 Newton. Jadi, gaya minimal yang diperlukan untuk mendorong peti ke atas papan sebesar 360 Newton. Gear. Roda gigi atau gear adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang berfungsi untuk mentransmisikan putaran dari satu poros ke poros lainnya. Roda ini memiliki gigi-gigi di sekelilingnya dan dapat saling bersinggungan secara langsung atau melalui rantai. Roda gigi bekerja berdasarkan prinsip perbandingan jumlah gigi antara satu roda dengan roda lainnya. Jika roda dengan jumlah gigi yang lebih sedikit dihubungkan dengan roda yang memiliki jumlah gigi lebih banyak, maka akan terjadi perubahan kecepatan putar dan torsi atau momen gaya. Roda gigi berukuran kecil berputar lebih cepat, namun menghasilkan gaya yang lebih kecil. Kuasa yang dihasilkan cenderung besar. Roda gigi jenis ini lebih sesuai digunakan pada jalan mendatar agar lebih mudah dan cepat bergerak. Roda gigi berukuran besar berputar lebih lambat, tetapi menghasilkan gaya yang lebih besar. Kuasa yang dihasilkan lebih kecil. Roda gigi jenis ini lebih sesuai digunakan pada jalan menanjak karena lebih mudah di kayu.
Keuntungan mekanis pada roda gigi atau gear sering disebut sebagai kecepatan rotasi. Besar kecepatan rotasi relatif sepasang gear dapat diketahui dengan menghitung jumlah gigi pada masing-masing gear. Semakin banyak jumlah gigi pada gear penggerak, semakin kecil kecepatan rotasinya, lebih lambat. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah gigi pada gear penggerak, semakin besar kecepatan rotasinya, lebih cepat. Besarnya kecepatan rotasi antara dua roda gigi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Omega poros per omega roda sama dengan G roda per G poros. Sedangkan untuk keuntungan mekanis dari roda gigi atau gear dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Km sama dengan R roda per R poros sama dengan G roda per G poros. Keterangan, omega adalah kecepatan rotasi, G adalah jumlah gigi gear, R adalah jari-jari gear. Roda yang dimaksud adalah roda yang digerakkan atau output, dan poros yang dimaksud adalah roda penggerak atau input. Contoh penerapan roda gigi gear dalam kehidupan sehari-hari. Roda bergigi banyak dijumpai dalam berbagai alat dan mesin. Di antaranya 1. Sepeda. Sepeda menggunakan roda bergigi atau gear pada bagian depan dan belakang yang dihubungkan dengan rantai. Pengendara dapat mengubah posisi rantai ke gear yang berbeda ukurannya untuk menyesuaikan antara tenaga yang dibutuhkan dan kecepatan gerak. 2. Sepeda motor. Sepeda motor memanfaatkan roda bergigi dalam dua sistem yaitu sistem transmisi primer dan sistem transmisi sekunder. Pada transmisi primer, putaran dari mesin diteruskan ke kopling melalui roda gigi. Sedangkan pada transmisi sekunder, roda gigi depan memindahkan tenaga ke roda gigi belakang melalui rantai. 3. Jam analog atau mekanik. Jam analog memiliki beberapa roda bergigi di dalamnya. Roda gigi ini mengatur hubungan antara gerakan jarum detik, jarum menit, dan jarum jam. Perbandingan jumlah gigi antara roda satu dengan lainnya membuat setiap jarum bergerak dalam kecepatan yang berbeda. 4. Transmisi manual mobil. Pada mobil manual terdapat sistem roda bergigi di dalam kotak transmisi. Roda gigi ini digunakan untuk mengubah rasio antara kecepatan putar mesin dengan kecepatan putar roda. 5. Penggiling daging manual. Penggiling daging manual memiliki engkol yang dihubungkan ke roda gigi. Ketika engkol diputar dengan tangan, roda gigi akan meneruskan tenaga tersebut ke pisau pemotong di dalam alat. Roda gigi membuat gaya dari tangan menjadi lebih besar, sehingga proses menggiling daging menjadi lebih mudah dan ringan dilakukan. Setelah memahami konsep dan rumus roda gigi atau gear, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Soal, sebuah sepeda gunung memiliki gear depan poros dengan jumlah 20 gigi dan jari-jari 5 cm. Gear belakang, roda, yang terhubung dengan rantai memiliki jari-jari 10 cm. A. Tentukan berapa jumlah gigi yang harus dimiliki gear belakang agar rantai dapat dipasang dengan baik dan sepeda tetap berfungsi optimal. B. Jika pengendara mengayuh pedal dengan kecepatan rotasi 60 putaran per menit, berapa kecepatan rotasi gear belakang? Pembahasan. Mari kita tulis variabel-variabel yang diketahui. G poros sama dengan 20 gigi. R poros sama dengan 5 cm. Omega poros sama dengan 60 putaran per menit. Dan R roda sama dengan 10 cm. Ditanya, A. G roda, dan B. Omega roda. Jawab, A. Untuk mencari G roda kita gunakan rumus R roda per R poros, sama dengan G roda per G poros. 10/5, sama dengan G roda per 20. G roda sama dengan 10 kali 20/5, sama dengan 200/5, sama dengan 40 gigi. Jadi, jumlah gigi yang harus dimiliki gear belakang yaitu 40 gigi. B. Untuk mencari omega roda kita gunakan rumus omega poros per omega roda, sama dengan G roda per G poros. 60 per omega roda, sama dengan 40/20. Omega roda sama dengan 20 kali 60 per 40. Kemudian, kita sederhanakan 20 dan 40. Sama-sama dibagi 20. 20 bagi 20, 1, 40 bagi 20, 2. Sama dengan 60/2, sama dengan 30 putaran per menit. Jadi, kecepatan rotasi gear belakang sebesar 30 putaran per menit. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang pesawat sederhana.
Kalau kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.